Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahma Ramadan dari kelas 1 PKD 1 nomor absen 7. Di sini saya akan mengerjakan latihan 3 dan 4. Di sini ada masa kerja. Masa kerja dapat dilihat dari ketentuan, yaitu lama masa kerja diperoleh dari selisih tanggal masuk dengan tanggal laporan dihitung dalam tahun, yaitu menggunakan rumus Year-Average dalam kurung D11 atau tanggal masuk, koma, dan tanggal laporan. Tanggal laporan ini dikasih dolar karena bersifat tetap. Lalu ditarik ke bawah dan hasilnya segini. Untuk kolom golongan, dilihat dari ketentuan, golongan diperoleh dari lama masa kerja. Bila masa kerja lebih dari 17 tahun, golongan C. Bila masa kerja lebih dari 9 tahun, termasuk golongan B. Dan bila masa kerja sama dengan 9 tahun, termasuk golongan A. Ini menggunakan rumus if dalam kurung F11 atau masa kerja lebih besar dari 17, petik C karena termasuk golongan C, petik, if dalam kurung F11 atau masa kerja lagi lebih besar dari 9 tahun yang termasuk golongan B, F11 lebih besar 9, petik B, petik, if dalam kurung F11 atau masa kerja sama dengan 9, petik A, petik dalam tutup kurung. Lalu hasilnya ditarik ke bawah dan dapat hasilnya. Untuk kolom bagian ini dapat dilihat dari ketentuan, yaitu bagian diperoleh berdasarkan tabel bagian. Tabel bagian ada di bawah. Menggunakan rumus lookup dalam kurung left dalam kurung C11 atau kode pegawai, 2, tabel bagian di blok. Ini mengapa ada C11,2 karena ada dua bagian sel yang di blok. Lalu 2, false, tutup kurung. Lalu hasilnya ditarik ke bawah. Untuk kolom gaji pokok didapatkan dari ketentuan, yaitu gaji pokok dan tunjangan golongan diperoleh berdasarkan tabel gaji. Di sini ada tabel gaji, ada gaji pokok dan tunjangan golongan. Menggunakan rumus if dalam kurung G11 atau golongan sama dengan petik A, petik, tabel gaji yang A dikasih dolar karena bersifat tetap, if dalam kurung G11 atau golongan sama dengan petik B, petik, ke tabel gaji yang B, dikasih dolar, if dalam kurung G11 atau golongan sama dengan petik C, petik, ke tabel gaji yang C, dikasih dolar, tutup kurung. Dan hasilnya ditarik ke bawah. Untuk tunjangan golongan, rumusnya sama dengan gaji pokok, mencari gaji pokok, namun berbedanya yaitu dipencetnya tunjangan golongan, bukan kolom gaji pokok yang ada di tabel gaji. If sama dengan if dalam kurung G11 atau golongan sama dengan petik A, petik, tabel tunjangan golongan yang A dikasih dolar, if
dalam kurung G11 atau golongan sama dengan petik B, petik, koma, kolom tunjangan golongan yang B, koma, if, dalam kurung G11 atau golongan sama dengan petik C, petik, koma, tabel tunjangan golongan yang C, dikasih dolar. Tutup kurung, dan hasilnya jadi ditarik ke bawah. Ini apabila dijadikan persen, tapi karena saya tidak menjadikan persen jadi begini. Untuk gaji pokok, di ketentuan gaji pokok itu gaji kotor. Gaji kotor itu didapatkan dari gaji pokok ditambah tunjangan golongan. Sama dengan pencet sel yang ada gaji pokok ditambah sel tunjangan golongannya. Dan hasilnya untuk pajak, rumusnya yaitu sama dengan gaji kotor dikali 2,5%. Ditarik ke bawah. Untuk gaji bersih didapatkan dari gaji kotor dikurang pajak. Sama dengan gaji kotor dikurangi pajak. Hasilnya ditarik ke bawah. Lalu dijadikan dalam bentuk rupiah semuanya. Lalu kolom jabatan ini yaitu sama dengan lookup, mirip dengan rumus bagian dalam kurung right dalam kurung C11 atau kode pegawainya, koma 2, tutup kurung, koma, tabel jabatan. Nih, ini di blok dikasih dolar karena bersifat tetap. Kalau tidak dikasih dolar, nanti penggunaan rumusnya akan menjadikan hasilnya salah. Lalu hasilnya ditarik ke bawah. Untuk jumlah gaji per bagian, gaji bersih rumusnya yaitu menggunakan rumus sum if yaitu menjumlahkan sesuai dengan kriteria tertentu, yaitu menjumlahkan perbagian kayak produksi, keuangan. Ini sum if dalam kurung kolom bagian di blok sampai ke bawah, koma, P13 yaitu di kolom bagian ada produksi, perproduksi, keuangan, itu koma, lalu ke tabel gaji bersih. Untuk kolom bagiannya jangan lupa dikasih dolar karena bersifat tetap, lalu gaji bersih juga dikasih dolar. Selebihnya untuk P13 tidak diberikan dolar karena akan turun rumusnya ke bawah, seperti keuangan, administrasi, pemasaran. Maka dari itu tidak diselipkan dolar. Untuk jumlah total yaitu menggunakan rumus sum dari gaji bersih produksi ditarik ke bawah sampai gudang dan jadi hasilnya. Lalu untuk latihan 4, di sini tabel golongan dari ketentuan yaitu diperoleh dari lama masa kerja bila masa kerja lebih dari 17 tahun termasuk golongan C, bila masa kerja lebih dari 9 tahun termasuk golongan B, dan bila masa kerja sama dengan 9 tahun termasuk golongan A.
Rumusnya yaitu if dalam kurung F10 atau lama masa kerja lebih besar dari 17, petik C, petik, if dalam kurung F10 atau masa kerja lebih besar dari 9, petik B, petik, if dalam kurung F10 atau lama masa kerja sama dengan 9, petik A, petik, tutup kurung. Dan hasilnya ditarik ke bawah. Untuk gaji pokok di dalam ketentuan diperoleh dengan ketentuan jika golongan A sebesar 150.000, jika golongan B sebesar 250.000, jika golongan C sebesar 400.000. Gaji pokok ini menggunakan rumus if dalam kurung G10 atau golongan sama dengan petik A, petik, 150.000, if karena sebesar 150.000, B 250.000, dan C 400.000, if dalam kurung G10 atau golongan sama dengan petik B, petik 250.000, if dalam kurung G10 atau golongan petik C, petik, 400.000, tutup kurung. Hasilnya segini, ditarik ke bawah. Untuk tabel tunjangan istri, dilihat dari ketentuan, tunjangan istri diperoleh dari jika golongan A sebesar 3% dari gaji pokok. Bila golongan B sebesar 3,25% dari gaji pokok dan golongan C sebesar 3,5% dari gaji pokok, dan berlaku hanya untuk yang berstatus K. Ini dari gaji pokok, maka nanti rumusnya dikali dengan gaji pokok sama dengan if dalam kurung G10 atau golongan sama dengan petik A, petik, 3%, if dalam kurung G10 atau golongan sama dengan petik B, petik, 3,25%, if dalam kurung G10 atau golongan sama dengan petik C, petik, 3,5%, tutup kurung dikali dengan gaji pokok yang berada di H10. Lalu enter, ditarik ke bawah hasilnya. Jangan lupa dijadikan dalam bentuk rupiah. Gaji kotor sampai dengan gaji bersih juga dijadikan rupiah. Gaji kotor ini dalam ketentuan yaitu sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan gaji. Jadi sama dengan sel di gaji pokok ditambah tunjangan istri ditarik ke bawah. Untuk pajak diisi sebesar 2,5% dari gaji kotor. Jadi sama dengan gaji kotor kali 2,5% ditarik ke bawah. Untuk kolom gaji bersih yaitu gaji kotor dikurangi pajak ditarik ke bawah. Untuk kolom bagian dan jabatan menggunakan di sini bagian diperoleh berdasarkan kode pegawai jika PR sama dengan produksi, jika KU keuangan, jika AD administrasi, jika PM pemasaran, dan jika GD gudang. Di sini terdapat tabel bagian dan
Apabila tabel bagian dan tabel jabatan ini tidak ada, lalu bagaimana cara menggunakan rumusnya? Di sini kita akan menghapus dulu tabel-tabel tersebut dan menggunakan rumus yang manual. Di sini ada tulisan GD. Di sini ada tulisan GD yaitu gudang, produksi, PR, keuangan KU, administrasi AD. Untuk rumus bagiannya sama dengan if dalam kurung left dalam kurung C10 atau kode pegawai, koma 2 tutup kurung sama dengan petik PR, petik, koma, produksi, petik, koma, if dalam kurung left dalam kurung C10 atau kode pegawai, koma 2 dalam kurung sama dengan petik KU, petik, koma, petik keuangan, petik, koma, if dalam kurung left dalam kurung C10 atau kode pegawai, koma 2 tutup kurung sama dengan petik AD, petik, koma, petik administrasi, petik, koma, if dalam kurung left dalam kurung C10 atau kode pegawai, koma 2 dalam kurung sama dengan petik PM, petik, koma, petik pemasaran, petik, koma, if dalam kurung left dalam kurung C10, koma 2 dalam kurung sama dengan petik GD, petik, koma, petik gudang, petik, tutup kurung. Dan hasilnya ditarik ke bawah. Untuk kolom jabatan, rumusnya sama dengan kolom bagian, yaitu diisi berdasarkan ST yaitu staff dan MJ yaitu manager. If dalam kurung right dalam kurung kode pegawai, koma 2 tutup kurung sama dengan petik MJ, petik, koma, petik manager, koma, if dalam kurung right dalam kurung C10 atau kode pegawai, koma 2 tutup kurung sama dengan petik ST, petik, koma, petik staff, petik, tutup kurung ditarik ke bawah. Dan hasilnya jadi seperti ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.